Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini Allah hadirkan, Allah hidupkan kembali kita setelah sejenak dimatikan, dan kesyukuran yang luar biasa masih bisa beraktivitas melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah selalu beri kekuatan dan petunjuk kepada kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercerahkan pada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini tetap kita akan mencoba untuk belajar terus, terutama mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Beberapa pertemuan kita sudah menyampaikan tentang makna puasa itu sendiri, yang sudah menjadi juga diserap oleh bahasa Jawa. Ya. Siam itu kan bahasa Jawa, ya. Bahasa halus ya. Bahasa halus itu bahasa Arab. Bahasa Arab yang diserap oleh orang Jawa. Gitu, ya. Dan hukum puasa juga sudah kami sampaikan. Yang populer adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelummu. Sebelummu di sini adalah sebelum Nabi Muhammad SAW, dan diperkuat lagi dengan rukun iman. Bunyal Islamu ala khamsin. Dan sekilas juga kita tidak bahas secara detail, tetapi perlu diingat bahwa puasa, ya, puasa bagi kita semuanya yang dipanggil orang-orang beriman ini juga begitu, diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Selain itu memang wajib, jadi hukumnya wajib, bukan sunnah. Kalau bulan Ramadan, puasa Ramadan wajib kita laksanakan. Kalau bahasan tentang awal dan akhir puasa mungkin kita akan mengikuti pemerintah, insya Allah, ya. Ada yang mengikuti pemerintah, ada yang mengikuti dari organisasi, gitu ya. Organisasi ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada gitu. Tapi yang jelas, insya Allah secara umum dari Bapak Ibu sekalian mengikuti dari pemerintah, sehingga tidak usah sibuk-sibuk tentang ru'yatul hilal, awal mulainya puasa itu kapan, ya. Insya Allah kalau ada satu organisasi yang sudah menentukan secara hisab, jadi tanggal 11 Maret, ya, 11 Maret itu sudah ditentukan. Nanti kita tinggal menunggu nanti untuk pemerintah. Lalu rentang waktunya pun juga begitu. Rentang waktunya, jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah
hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Artinya apa? Mulai dari ya fajar gitu sampai nanti tenggelamnya matahari. Itu batasannya. Lalu syarat sah puasa juga sudah kita bahas sekilas saja. Apa saja? Anak-anak masih ingat ya? Islam, balik itu sudah ada kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berakal berarti tidak dalam kondisi sehat, akalnya sadar. Orang pingsan itu juga bisa, apalagi pingsannya sampai panjang gitu ya. Mukim itu tidak dalam keadaan syafar. Lalu siti dari haid dan nifas mampu berpuasa lalu niat. Ini sudah kita sampaikan. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang sunnah kita ketika puasa. Yang pertama adalah sunnah terkait berbuka puasa. Nah, ternyata berbuka saja itu ada sunnahnya. Jadi setiap hal yang kita lakukan ini mesti ada pahalanya, diganjar oleh Allah. Yaitu yang pertama yang pernah saya sampaikan, sunnah puasa pada saat berbuka adalah menyegerakan berbuka. Kalau sudah di sini ada yang mengumandangkan Allahu Akbar salat maghrib, maka bersegera membatalkan. Ya, membatalkan. Bersegera, bukan sesama teman aku kuat gitu ya. Jadi mempercepat berbuka saja itu sudah berpahala. Itu sunnah. Ya, luar biasanya agama kita seperti itu. Lalu berbuka dengan apa yang disunahkan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu dengan beberapa butir rutop. Apa rutop itu? Kurma segar. Kalau kita tidak ada ya. Nah, kalau di sana mungkin tinggal metik ini, yang punya, tapi yang punya. Ya sama kalau di sini yang punya rambutan kelengkeng ya tinggal metik. Di depannya Mas Fuad itu kelengkeng banyak kayaknya. Nah, nggak tahu berbuah atau tidak itu. Di belakang juga ada durian, tapi nggak tahu posisi apa duriannya itu gitu ya. Jadi dengan kurma, makanya banyak kalau kita ikut berbuka di masjid-masjid itu bukan pelit ya, dikasih plastikan ya, apa itu plastik kecil itu isinya kurma 3 gitu ya. Bukan pelit, itu mengambil sunnahnya gitu ya. Maka jika tidak ada kurma, dengan apa? Nah, dengan sama kurma juga, tapi kurma kering, gitu ya. Oh, anaknya tetangga. Ya. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air putih. Kalau ada yang menyebutkan, para dokter itu juga ya dengan yang manis gitu ya, dan hindari air dingin dulu. Tapi ada yang kuat lambungnya ya mungkin karena posisi lambung itu kan asal lambungnya kan tinggi ya. Jadi ya kalau ada yang biasanya langsung air dingin guguk. Tapi paling tidak diawali dengan tadi itu. Kalau ada kurma, ya kurma. Apalagi mungkin ada madu, manis-manis ya. Setelah itu apa? Seteguk air. Dan berbuka doa diajarkan oleh Rasulullah. Jadi apa doanya? Ada apa? Saya juga lupa ini. Allahumma laka sumtu wa bika. Ya. Jadi ada juga yang dhahabat toma gitu. Wa batalat uruk wa thabbit ajr insyaallah. Telah hilang rasa haus gitu ya. Telah basah tenggorokan
dan telah diraih pahala, insya Allah. Itu doanya. Ya, kalau yang populer ya Allahumma lakas sumtu wa bika amantu itu sunnah yang pertama, sunnah dengan berkenaan dengan berbuka. Sunnah yang kedua yaitu terkait makan sahurnya. Jadi semuanya ada sunnah-sunnahnya, ya. Makan sahur hukumnya sunnah muakkad. Kalau muakkad itu berarti apa? Mendekati wajib. Karena Allah dan Rasulnya tidak menginginkan hambanya nanti, ya, pada saat berpuasa karena tidak sahur, ya, terasa ya sakit, ya, karena tidak sahur tadi itu, ya, merasa kehausan betul karena juga tidak sempat minum, gitu ya. Apalagi bangun-bangunnya ya sudah adzan ya, gitu ya. Ya, jadi ya tamam. Makan sahur hukumnya sunnah muakkad. Dianggap sudah makan sahur jika makan atau minum di waktu sahur. Sahur itu jadi sebelum fajar tadi, walaupun hanya sedikit. Jadi makannya kita itu sudah berpahala. Minumnya juga berpahala. Sunnahnya, ya. Dianggap sudah makan sahur jika makan atau minum yang walaupun minum sedikit. Di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Dan yang kedua, ada lagi selain makan sahur, mengakhirkan. Kalau tadi menyegerakan, kalau berbuka, kalau sahur mengakhirkan. Karena melean misalkan, wis makan sahur bisa nih, masih jam 1 daripada kebablas gitu ya. Itu terlalu panjang waktunya. Kalau saya biasanya nggak kuat gitu ya. Nggak kuat. Jadi mengakhirkan makan sahur mendekati waktu apa? Terbitnya fajar. Pada waktu yang tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar. Lah kita ini sebenarnya oleh ulama-ulama kita itu untuk mengantisipasi supaya tidak tadi itu bahasanya mungkin terlalu dekat sekali, maka di situ biasanya ada yang bertugas apa? Menyampaikan insya gitu ya, menahan makan, menahan minum, iyakum, begitu. Jadi itu sebagai pembatas. Tapi ada yang menyampaikan imsak itu waktu bapak ibu yang menyampaikan itu sebenarnya masih bisa baru pada saat ada yang menyampaikan adzan itu ya. Jadi waktu yang tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur. Jadi mengakhirkan, ya, bukan jauh-jauh. Lalu lagi disunahkan dengan kurma juga. Tapi kalau Nabi dengan para sahabat kan memang kurma itu menjadi sesuatu banget gitu loh pada saat itu. Kalau tidak makan nasi, walaupun sudah makan bakso 2 mangkok, kayaknya kalau ditanya sudah makan belum gitu ya, karena belum makan nasi. Biasanya begitu, isi makan aja gitu ya. Dan yang berikutnya, orang yang berpuasa wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan agama, ya, dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan kegiatan seperti bersedekah, ya. Kalau harian begini sebenarnya bersedekah yang paling afdol itu bersedekah subuh, gitu ya, sedekah subuh. Kalau kita itu sekarang canggih bersedekahnya di aplikasi M-banking gitu ya,
setelah kita bertransaksi gitu, mesti ada keluar yang kedua, bersedekah gitu ya. Ada yang cuma 10.000, gak sampai sih, mulai berapa rupiah, 5.000 atau berapa itu ya, 5.000, 10.000 gitu ya gitu. Terutama pada saat subuh. Jangan dikira loh ya, Ustadz Fikri yang megang yang bawa gelas ini itu sudah bagian bersedekah ya gitu ya. Apalagi yang ya semuanya bersedekah, tersenyum aja kita sudah bersedekah gitu ya. Itu paling murah gitu. Murah tapi kadang sulit, apalagi ya nggak tahu hatinya sedang galau atau apa gitu ya. Bersedekah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Tadi malam kita sudah sampaikan amalan-amalan ya di Sa'ban itu. Salah satunya membaca Al-Quran. Jadi dalam rangka untuk mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Ya. Kalaupun di sini bahasa, kalau di Indonesia itu kan bahasanya tadarus gitu ya. Tadarus itu artinya apa? Belajar. Tadarus itu belajar. Ya, darrosa yudarrisu, belajar. Bukan banyak-banyakan, bukan. Sehingga menghilangkan dari bacaan yang benar. Tidak apa-apa, adik-adik anak-anak yang kecil-kecil ini, walaupun Rizka yang sudah Al-Quran, Rizka masih jilid apa? Jilid 6. Jilid 6 itu sudah, insya Allah sudah bisa diajarkan ke Al-Quran. Kesempatan untuk belajar pelan-pelan, ditelateni aja gitu ya. Jadi bukan banyak-banyakan, bukan. Tapi bagaimana kita tiap harinya berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang utama. Lalu sholat sunnah. Sholat sunnah itu sholat rawatib. Itu termasuk sholat sunnah qobliyah sebelum dan ba'diyah. Masih ada sholat sunnah yang lain, sholat duha. Ada masih juga sholat sunnah yang lain, apa? Taraweh, qiyamul lail, ya. Tahajud, ya. Jadi masih ya. Ternyata banyak juga sholat sunnah, ya. Lalu berzikir yang dicontohkan oleh Rasulullah, terutama setelah sholat fardu itu kan terutama istighfar itu ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu kalau kita maknai artinya luar biasa. Jadi nyambungnya itu nyambung langsung gitu ya hati kita. Lalu membantu orang lain itu juga iktikaf dan menuntut ilmu agama. Jadi anak-anak walaupun puasa tapi masih sekolah, itu berarti itu selain ganjaran sebagai kewajiban, di situ termasuk sunnah. Dan yang keempat terakhir adalah membaca Al-Quran adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Ya, baik itu. Saya tambah lagi satu. Ini kayaknya panjang ini ya. Ini kayaknya banyak yang melekan masalahnya. Masih ada waktu, Ustaz? Ada yang ditunggu? Ustaz? Nggak ada, sudah. Oh, tutup. Oh iya, sudah, guys. Rezeki kita nanti bersama teh aja. Baik, mungkin itu insya Allah pekan depan kita akan membahas orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Satu contoh misalkan sekilas orang yang sedang sakit, ya, bukan sakit hati, ya, sakit secara fisik karena tidak bisa. Kalau sakit hati itu malah harus berpuasa. Karena pada saat puasa itu biasanya bisa menahan diri. Aku poso ke kamu. Gini ya.
Bahkan kalau Rasulullah itu berpesan pada sahabatnya, kalau sedang marah lalu ada yang garang-garai gitu ya, jika suruh mengatakan ini saya sedang berpuasa. Lalu musafir perjalanan itu nanti ada babnya sendiri. Seperti Pak D ini kan kerjaannya mana itu, Jember Surabaya, bagaimana itu nanti itu juga nanti perlu bahasan gitu ya, musafir. Jadi kan kadang kayak saya nih kalau nyetir sendiri dengan jadi penumpang itu beda. Kalau jadi penumpang biasanya banyak mabuknya gitu ya, banyak pusingnya ya, orang yang sudah tua renta, wanita hamil, lalu orang yang memiliki sebab-sebab memberikan. Satu contoh misalkan pekerjaannya yang memang betul-betul gitu ya, berat ya tuh. Kalau musafir dari mana ini, dari GWK ke Ambulu, GWK ke ini calon. Jadi musafir itu kalau ada batasannya sekitar 100 kilo gitu ya. 100 kilo ini sini Probolinggo. Itu dulu. Kalau loh Ustadz, jangankan 100 kilo, ada yang sampai 1000 kilo misalkan, tapi naik pesawat. Gitu ya, naik pesawat. Lalu nanti kita juga akan belajar tentang pembatal puasa. Jadi itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita dibimbing oleh perbuatan-perbuatan baik kita dengan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ada hal yang perlu ditanyakan berkenaan dengan sunnah-sunnah tadi? Sudah? Cukup ya? Insyaallah cukup. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.